patundiyon, loa magintang irohay, ingo Jesusi, sa sorry pada sigiruan mangundihon pangisi di bagas lain, asabakon na dinalomi, irohadaw latoni, Tujaho Tuhan ni, saya dalam imannya Tuhan ni, asa tak pasumamamu, saya didakon Tuhan Yesus ni, saleh molui, molo ape masa di motivio, sentio como Tuhan tari. Asa solat molumi, matangga Kristen bata, ubas mahu makatindak kon Kristusi, say parangin mahatari debata, imasay tokto ujahan di molumi. Di amuna manami nanami ruas HKBP Merak. Naik pukau tama pertangyangan keluarga di Bagasan Borgenon, tapaho madirita martangyang mahita di Bagasan Rohat Tabi, martangyang mahita. Amen. Tapu kama pertangyangan ta marede hita siap bukwede nomor 15 ayat sada dohot ayat 4. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton de perbadia na tomo palangit dot tanon. Amin. Amin. Biar bida jahuba do permulaan ni hapestaran maruri hamaloon ni roha na sumurung do sude aka na mangulahosa. Hot do barita nai rodi saliling ni liling na. Haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami para si roha na sumurung. Sa ito giyon mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsyaw na sitong asa holan hosabing haporsyaw nami. Unang loa suryam marhaposan tu akka nadi hasyanganon ay holakodo haposan dot hapurusan. Saya si maroham patuduhon tuhami dalan tuha tuaun asa jupak kami asini roham nagudangi
alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahamat turpuk epistel di pertanyaan tadi bagasan borgenon ima natar surat di Lukas biduonom mamuka sian ayatul pulusia 1:42 songonon ma didok disi jala dia tahu do nang upama on tunasida tung tartogu nama pitung ma donganna nama pitung di dalan darap targodung mana sida duasa Dada sumurung sisian sian guruna naung tundeng gado ganut molodoson guruna ahama pola pabereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammu ia nasatiang na di matami dang di atoyho tung dohonommu ma tudongami wahu upat majolo silbak-silbak na di matami anggia hape nasatiang na di matami dang di idaho ho pangatsi jumolo maupat tiangi sian matami dungpei asa pikiromu manang beha pangupatmu di silbak-silbak na di mata ni dongammu ima sahatna mertua do halak na tumangihon hatani di bata jala na opeopsa. Amin. Amin. Marede ita sian bukwede nomor 30 ayat 1 dohot ayat 2. Karunia dan damai sejahtera yang meliharamu, yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam ibadah pertanyaan pada malam hari ini yang dari kitab Amsal pasal 4 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku,
Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, ada pepatah Batak atau bahasa kita orang Batak yang mengatakan, ijuk di para-para otang di perlebihan nabi suk napuna hata naoto tu panggadisan. Artinya kalau kita mengikuti pepatah yang mengatakan tersebut, yang mengatakan orang yang pintar, orang yang berkhidmat akan berhasil. Selanjutnya orang yang tidak berkhidmat itu tidak akan berhasil. Itulah yang dikatakan hikmat itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan manusia. Hikmat yang sedemikian sangat penting sehingga hikmat itu disejajarkan dengan makna hidup kehidupan seseorang. Dalam setiap proses kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada seorang dari antara kita yang menyanyiakan hidupnya. Pasti dalam kehidupan manusia memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Itu saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana manusia memperoleh, mendapatkan, memiliki tujuan hidup yang jelas dalam hidupannya adalah jawabannya harus memiliki hikmat. Makanya saya katakan tadi, hikmat sedemikian sangat penting, sangat berharga, sehingga disejajarkan dengan makna hidup seseorang. Begitu saudara yang dikasihi Yesus, hikmat itu sesuatu yang sangat berharga. Hikmat itu sesuatu yang boleh menuntun hidup kita, supaya kita jangan tersandung, supaya kita jangan jatuh. Tapi sebaliknya kita boleh berjalan lurus, sebaliknya kita boleh mendapatkan sebuah kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Inilah hikmat, dikatakan sesuatu yang sangat berharga. Itu tuh saudara yang dikasihi Yesus, inilah yang diajarkan melalui nats khotbah firman Tuhan di pada malam hari ini bagi kita, supaya kita boleh memiliki tujuan hidup yang jelas, supaya kita memperoleh tujuan hidup kita, bagaimana kita boleh berhasil. Pasti banyak harapan kita, pasti banyak yang kita inginkan. Tapi itu kita peroleh ketika kita boleh menerima atau mendapatkan hikmat di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan mengajari kita bagaimana kita boleh mendapatkan hikmat, supaya kita tujuan hidup kita jelas, supaya kita boleh memperoleh sebuah keberhasilan atau sebuah kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita. Yang pertama yang boleh kita lihat saudara yang dikasihi Yesus, Salomo mengajak dalam kehidupan keluarganya
Salomo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk datang dan menerima didikan dari dia. Makanya dikatakan, dengarkanlah hai anak-anakku didikan seorang ayah. Artinya saudara yang dikasihi Yesus, Salomo menginginkan di proses pengajaran yang dia lakukan, dia harus terlebih dahulu menerapkan, dia terlebih dahulu melakukan itu dalam sebuah keluarga dia sendiri, mengajarkan untuk dirinya sendiri untuk terlebih dahulu. Artinya yang mau dikatakan saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita boleh mengajari orang, bagaimana kita boleh mendidik orang, bagaimana kita boleh memotivasi orang, yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai dari keluarga kita, sehingga boleh kita memotivasi atau mengajari orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Salomo. Dia mengajak anaknya supaya boleh berkhidmat. Yang boleh kita lihat di profil si Salomo sebagai ayah atau orang tua, dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai ayah untuk mendidik anaknya. Apa yang boleh kita lihat di sana saudara yang dikasihi Yesus? Kedekatan orang tua yang jelas kepada anaknya. Yang kedua yang boleh kita lihat adalah bagaimana hubungan Salomo dengan anaknya yang selalu intens dalam keluarganya. Pertanyaan sekarang dalam kehidupan kita, saudara Bapak Ibu dikasihi Yesus, di zaman sekarang ini, apakah masih banyak orang tua seperti Salomo kepada anaknya? Mungkin ya, tanda kutip, orang tua sibuk mencari, orang tua sibuk bekerja, benar, untuk kebutuhan anaknya. Tetapi apakah orang tua di zaman sekarang ini boleh menempatkan dirinya seperti Salomo yang dia menempatkan kedekatannya yang sangat jelas, hubungannya yang selalu intens yang dia lakukan? Kalau saya bertanya, dalam kehidupan kita, apakah memang benar-benar dalam kehidupan atau keluarga kita, kita setiap hari boleh bersama-sama, makan bersama, doa bersama, atau tidak? Kita sendiri yang menjawabnya saudara. Oh belum, nggak sempat, karena saya sibuk kerja. Udah makan aja duluan. Nah, ini yang kita prihatinkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Untuk itu firman Tuhan mengajak kita bagaimana orang tua menjadikan dirinya seperti Salomo yang intens, yang sangat membina hubungan yang sangat jelas kepada anaknya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Yesus, kita melihat bagaimana si anak dalam tugas dan kewajibannya sebagai anak, dia mampu menerima didikan dari orang tuanya. Dan pertanyaan kembali dalam kehidupan anak dan kaula muda sekarang, apakah anak-anak sekarang ini atau kaula muda masih mau mendengar nasihat didikan daripada orang tua? Atau sebaliknya saudara, itu bukan zamannya lagi mah, enggak zamannya lagi pak, kan bapak dulu itu, sekarang udah beda. Apakah itu jawaban anak di zaman sekarang ini? Tapi firman Tuhan menekankan, mengajak anak dan kaula muda, bagaimana dia menunjukkan tugas dan kewajiban sebagai anak, menerima didikan, pengajaran yang diberikan orang tua kepadanya. Itu saudara yang dikasihi Yesus,
Inilah yang dilakukan Salomo kepada anaknya yang diwariskan. Karena didikan itu turun-temurun dalam kehidupan manusia. Makanya pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Salomo mewariskan hikmat, Salomo mewariskan kebijakan kepada anaknya melalui didikan, melalui ajaran yang dia lakukan. Karena apa? Karena dalam hidup Salomo dia menerima didikan, pengajaran yang sangat luar biasa dari orang tuanya, dari ayahnya Daud. Dan inilah yang mau diwariskan oleh Salomo kepada anaknya. Kalau kita lihat sejenak sejarah daripada Salomo, Salomo adalah anak kesayangan Daud. Kenapa menjadi anak kesayangan? Sebenarnya karena Allah menunjukkan sebuah kebaikan, sebuah keistimewaan kepada Salomo. Makanya Nabi Nathan mengatakan Salomo ini adalah yang diberikan oleh Tuhan. Nabi Nathan menyebut Salomo itu adalah Yedija. Yedija artinya sebab Allah mengasihi anak itu. Inilah yang disandang oleh Salomo, sehingga Salomo menjadi anak kesayangan Daud. Dan bahkan setelah Salomo dewasa, dia bukan hanya mengingat didikan daripada Daud sebagai ayah atau sebagai orang tua, tetapi dia gemar mengulangi didikan dari orang tuanya. Dia tidak mau melupakan, dan bahkan didikan itu tertanam di dalam dirinya, tertanam di dalam hatinya. Sehingga apa yang kita lihat saudara dalam kehidupan Salomo, orang yang punya hikmat yang luar biasa. Inilah yang mau diajarkan oleh Salomo kepada anaknya, dan ini juga yang diajarkan dalam kehidupan kita. Jadi itu saudara yang kedua, apa yang diajarkan oleh Salomo kepada anaknya, dan bahkan apa yang diajarkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama yang boleh kita lihat, Salomo mengajarkan melalui titah. Salomo mengajarkan melalui petunjuk. Salomo mengajarkan melalui motivasi, dorongan, perkataan dan firman Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataan. Bagaimana Salomo memotivasi? Bagaimana Salomo mengajarkan melalui titah dan petunjuk perkataan? Karena apa? Karena inilah yang diterima dia dari ayahnya, dari Daud. Dan ini harus saya lakukan kepada anak saya. Itu pemahaman daripada Salomo. Dia harus mendengar. Dia harus mampu menerima perkataan yang dikatakan Salomo kepada anaknya. Jadi ketika orang tua mengajar atau mendidik anak, si anak harus mampu mendengar dan menerima perkataan orang tua. Karena apa? Nasihat, didikan orang tua itu saudara adalah dikiaskan itu sebagai tanah yang mengisap air hujan yang turun di atasnya, sehingga tanah itu boleh menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang berguna. Itu boleh kita baca di Ibrani 6 ayat 7. Itulah didikan, itulah ajaran. Seperti tanah yang mengisap, menerima air yang jatuh di atasnya. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita boleh menerima nasihat, ketika kita boleh menerima didikan,
di dalam kehidupan kita akan menghasilkan yang baik. Kita akan boleh berhasil dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana Salomo mengajak anaknya memegang contoh ajaran yang sehat dari orang tuanya. Dikatakan ayat 4 selanjutnya, biarlah hatimu memegang perkataanku. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Bagaimana kita boleh memegang didikan? Bagaimana kita boleh memegang ajaran yang baik dalam kehidupan kita? Pertama, kita diajari mendengar dan menerima. Yang kedua, kita diajari bagaimana kita boleh memegang. Perkataan bisa kita pegang, didikan kita boleh pegang ketika didikan atau nasihat atau pengajaran yang kita terima itu boleh kita tanamkan dalam hati kita. Baru itu boleh kita pegang. Tanpa kita mampu menanamkan nasihat didikan itu dalam hati kita, kita tidak akan mampu pernah memegang ajaran atau didikan dalam kehidupan kita. Itu tidak akan bisa. Seperti orang Batak mengatakan, "Ai padok mesi," gitu ya. Mululu jauh pasok, ya. Masuk kanan keluar kiri, ya udah kalau capek lo berhenti kan gitu. Tapi nasihat didikan itu boleh kita pegang ketika itu kita dengar, kita terima dan kita masukkan dalam hati kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana Salomo mengajar anaknya. Dia mengatakan dia harus menguasai dirinya sendiri dengan perkataan tersebut. Berpeganglah pada petunjuk. Artinya ketika Salomo memberikan didikan, anak mendengar, menerima, dan anak boleh berpegang dalam perkataan atau didikan, nasihat daripada orang tua. Diajak yang ketiga, anak itu bagaimana menguasai dirinya dengan perkataan tersebut. Berpeganglah pada petunjuk. Yang keempat, Salomo mengajak anaknya dan juga mengajak kita bagaimana kita mendengar nasihat itu, kita boleh tinggal di dalam perkataan tersebut. Kita boleh tinggal di dalam nasihat didikan tersebut. Makanya dikatakan di ayat 5, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Itu tak boleh tinggal di dalamnya. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, setelah kita mendengar, setelah kita memegang, setelah kita menguasai, dan setelah kita tinggal di dalam didikan, di dalam ajaran atau nasihat yang ada dalam kehidupan kita, maka kita boleh beroleh sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Meraih hikmat. Kita boleh mendengar nasihat, kita boleh mendengar didikan, kita boleh memegang didikan, menguasai diri kita dan tinggal di dalam nasihat tersebut sehingga kita boleh memperoleh hikmat di dalam kehidupan kita. Itu saudara yang dikasihi Yesus, yang diajak dalam kehidupan kita. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian di dalam hidupmu. Bagaimana kita memperoleh hikmat yang tadi kita mendengar, menerima, menguasai, dan tinggal di dalam nasihat yang kita dengar. Tapi semuanya itu bermuara kepada yang dikatakan Amsal 1 ayat 7, saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa itu kita tidak boleh berhikmat.
Yang kedua, diajak kita dalam kehidupan. Jangan lupa. Janganlah meninggalkan hikmat dalam hidupmu. Jangan melepaskannya, tetapi pelihara dia. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Peluk dia dan junjunglah hikmat itu dalam hidupmu, maka engkau akan ditinggikan, maka engkau akan terhormat di dalam hidupmu. Untuk itu saudara dikasih Yesus, yang terakhir, hikmat akan mendatangkan sebuah keuntungan bagi kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita baik dan bijak. Hikmat akan menjadi kehidupanmu. Hikmat itu akan menjadi penghiburmu dikala Anda berduka. Hikmat itu akan menjadi sebuah kebahagiaanmu dalam hidupmu ketika Anda menerima sukacita. Yang kedua, hikmat akan menjadi penjaga dan pembimbingmu ketika Anda melakukan proses perjalanan hidup dan kehidupanmu. Hikmat itu juga menjadi pelindung dan pemimpinmu di dalam hidup dan kehidupan. Dan juga hikmat itu akan menjadi kehormatan dan nama baik. Coba lu dorong kita Batak, aku pakai bahasa Batak juga ti. Terderu tong pistar anak misi pola nih, las roha mamereng, nah, gitu. Ina luahat tahe, pas dui, songo namang nak. Makanya orang kita Batak mengatakan dang dau tu bisa bonana, mulu dau titik-titik bagajeng ma di roham. Nah, itu. Ini harus kita wariskan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Yesus. Hikmat itu akan mendatangkan sebuah kehormatan dalam kehidupan kita, dan hikmat itu akan menjadikan nama baikmu. Berhikmatlah, terimalah didikan, terimalah ajaran. Jangan pernah benci pendidikan. Tetapi sesuai topik minggu kita, minggu ini adalah cintailah pendidikan. Kita boleh menerima, mendengar, dan membuka hati kita dalam kehidupan kita, menerima didikan yang ada dalam kehidupan kita, dan tinggal dalam didikan tersebut, maka kita akan beroleh hikmat dalam kehidupan kita. Dan hikmat itulah yang membawa sebuah kehormatan dalam kehidupan kita, dan hikmat itulah yang membawa sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan masuk lagi ke kelompok yang mengatakan ijuk di para-para, hotang di perlebihan. Alai masuk mehita orang-orang yang bijak, yang punya harta. Dak tu panggadi sepihita. Inilah dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, pertanyaan sekarang, apakah Anda, saudara kita, mau ingin dalam kehidupan kita memiliki hidup yang jelas? Apakah kita mau boleh berbahagia dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mengangkat harga diri kita, martabat kita sebagai kita orang yang terhormat? Itu hak manusia, boleh. Tetapi syaratnya berhikmatlah. Terimalah hikmat di dalam hidupmu, maka kita, hikmat itulah yang menuntun kita mendapatkan kebahagiaan, dan juga hikmat itulah yang menuntun kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa di sorga atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini.
Sungguh besar karunia yang kami terima, yang Tuhan nyatakan. Untuk Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa di sorga, hak kami di dunia ini sebagai ciptaan-Mu adalah berbahagia, bersukacita, dan terhormat. Itulah bagian kami yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan itu boleh kami dapatkan, itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami ketika kami boleh menerima, mendengar didikan di dalam kehidupan kami, pengajaran, dan itu boleh kami terapkan dan kami tanamkan dalam hati kami sehingga kami boleh menerima kebahagiaan dan sukacita. Untuk Dia Bapa di sorga, ajari kami, pimpin kami, supaya kami boleh meraih kebahagiaan berkat sukacita daripada Tuhan. Kami boleh menerima hikmat daripada Tuhan. Dan melalui firman-Mu juga ya Bapa di sorga, mengajari kami, supaya kami juga mampu sebagai Salomo yang mampu mendidik, mengajari anak-anak, mendidik kaula muda dalam proses perjalanan hidup dan kehidupan kami. Dan ajar juga bimbing anak-anak-Mu ya Bapa di surga, supaya mereka mampu menerima, mendengar didikan daripada orang tua, karena melalui itulah dasar mereka meraih sebuah keberhasilan. Karena itulah dasar mereka menerima hikmat daripada Tuhan. Tidak ada didikan orang tua kepada anaknya yang tidak baik. Tetapi di zaman sekarang ya Bapa di surga, kalau kami melihat banyak anak-anak yang cuek, yang tidak peduli, tetapi melalui firman Tuhan ini mengingatkan mereka ya Bapa di surga, supaya mereka sadar dalam kehidupannya. Inilah doa harapan kami. Bimbing mereka melalui Roh Tuhan, agar mereka boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, berjalan dengan hikmat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga boleh nantinya masa depan mereka boleh mereka dapatkan di dalam kehidupannya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima Bapa di surga dengan kerendahan hati firman Tuhan yang berkumandang pada malam hari ini. Kami yakin Bapa di surga, dengan firman Tuhan kami semakin berkhidmat dalam menjalani proses hidup dan kehidupan kami, sehingga kami nantinya beroleh keselamatan, kebahagiaan, berkat sukacita. Terlihat di surga kami berkhidmat menjalani proses pergumulan pada sampai saat ini yang terjadi di negara kami dan bahkan di dunia pandemi COVID-19. Melalui firman Tuhan malam hari ini kami semakin berkhidmat, sekalipun pemerintah kami, negara kami telah mengatakan hidup baru, new normal dalam kehidupan kami menjalani menghadapi tantangan COVID-19. Bukan serta-merta Bapa di surga kami telah lolos daripada COVID-19, tapi melalui firman Tuhan kami boleh berkhidmat menghadapi proses pergumulan yang kami hadapi dengan COVID-19, sehingga kami boleh menerima kesembuhan, keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semuanya kami serahkan, semua seluruh jemaat-Mu, majelis hamba-Mu Bapa di surga. Tuhan boleh nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan apapun harapan mereka,
Apapun harapan kami Bapa di sorga, Tuhan boleh berkenan memberikan yang terbaik, sehingga kami semakin mendapatkan kebahagiaan, upah daripada kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semuanya kami serahkan. Ketika jemaat-Mu yang boleh sampai saat ini bergumul dalam sebuah penderitaan, dan bahkan itu karena penyakit atau tantangan hidup dalam kehidupan mereka, pada malam hari ini Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Tuhan boleh lepaskan mereka dari penderitaan. Tuhan boleh sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Inilah harapan kami, inilah keinginan kami Bapa di sorga yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dan kami yakin kami boleh menerima yang terbaik selanjutnya dalam proses hidup kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami orang yang lemah, yang penuh kekurangan dan dosa. Kami datang ke hadapan Tuhan, ampun segala dosa kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Da puji Tuhata marhite-hite merede sian buku ede nomor 202 ayat 1 ayat 2. Tapasada rohata martanya kita, oh Tuhan di bata Jehovah manami, upuji upasama pahami mahole Tuhan, parite-ite asiro tolong roham nok pinatol hasmu Tuhami satu dari onali Tuhan, ilokotiki Tuhami marsaur hami, rap do tuale Tuhan, di tongah-tongani pertangyangan nami imanisen huriami ale Tuhan, nungatak kasali Tuhan tol has tongah-tongah nami di pertangyangan di bodarion, hatami ale Tuhan, marhite-hite amang padita lulus haribu. Ajari hami Tuhan sa tarang ulu kami di ngulu nami sigano pari. Ajari hami oleh Tuhan sa buhay hami gawi jalman berhikmat di tengah-tengah keluarga nami, di tengah-tengah masyarakat oleh Tuhan. Babi buhay mahami halak na terpuji songo si utoko di perdalan di ngulu nami. Suaksoni mali Tuhan de bata Jehovah manami. Tongko pasatuan nami tu ada pamudi dongan nami na sobuy rap do tami oleh Tuhan di bagasan bodarion manangion hatami. Mula niya kaulaw nasira do ale Tuhan, pumatakton naman dongani, pasok-pasok nasira di akolan ni tangan nasira, jalajari, parbisuki Tuhan nasa marsio tuho, dia kapadalan ni ngoluna. Suaksoni ale Tuhan di bata Jehovah manami,
Odo tungadong na di bagasan hagalion ni pamatang ala ni parsahiton. Odo ali Tuhan pangalualuan nami, odo pangubati na sumurong, apehon tangamu na badiay itu pamatang na sida, jala pasu-pasu sa luhut obat ng si pangaron na pinangan na sida li Tuhan, kabirapot na sida hamalungon na sikop, boy manasida marhahipason, mauluti ulaw na lumobil li Tuhan, marsawar doto marhite-hite pagka ulaw ni huriami li Tuhan. Tuhan di bata Jehovah manami, suaksoni mali Tuhan, di rencana ni akka pembangunan na patuloy-tulihon huriamon ali Tuhan melalui renovasi gedung gereja oda ali Tuhan pangalualuan nami nunga dipatupahami ali Tuhan songon tim manang panitia di huriamon nalo makubasi pembangunan ni huriaon ajari nasida ali Tuhan saluhut panitia nau terpilit ajari perbisuki leon perbinotoan nasian hoi lumobi hai pason sadan diroha asaboy nasida di bagasan sadan diroha dinapato rehon huriamon padau saluhut na le Tuhan akapanggugai songoni akatan yang isibuli perjahat sian hami suaksoni male Tuhan pemerintah nami sian pusat satu daerah leonamu bisuk do hapistara na sian hoi lumobi le Tuhan parbinotoan na taringot tu harajaon mia le Tuhan asa totong hami boy mardame sonang mamujiho di sude ingana naka naum piradeni huriamia le Tuhan Tuhan di bata Jehovah manami songoni male Tuhan kami di keluarga lepas keluarga ajari kami le Tuhan songon ama songon ina di tengah-tengah ni keluarga asabuh kami mendidik membimbing akaya nakon pinasahatmu di tengah-tengah nami kabi boy dana nasihut toko nasida Tuhan na tahu diajar sian na torasna lumobi ajar marhiti hatami le Tuhan Tuhan di bata Jehovah manami di aka padalan ngulu nami siganu pari tunggu segudang dole Tuhan hamaulon namanukoti ale Tuhan ditikion ima nagabi terganggu do padalan ngulu nami ale Tuhan do dia kaparsauran nami dia kaulon nami alani gangguan virus corona hodo ale Tuhan perguguna sumurung tuhoro pasaton nami asaho pada honi saluhut sia pertibion ale Tuhan asabui mardabe sona kami ale Tuhan dia kaungulu nami siganu pari gabi singot-singot mele Tuhan tuhami saluhut na nau makilalahon pada ningul nami na terganggu oleh Tuhan alai tutong mahami gabi sada hami memuji pasang poko oleh Tuhan dia kaulau nami siganu pari Tuhan di bata Jehovah manami soksoni male Tuhan nang dinalau mulak pian do kami tua kenganan nami be homa Tuhan nama dongani hami di pada nami pasu-pasu hami Tuhan totong di bagasan asi do tolong dirham soksoni oleh Tuhan dia kadosa pengalasan nami di perngulun nami siganu pari mangidu hami gomos darupamu sesa urasi Tuhan saluhutna asa tambah hami Tuhan dobe majalo pasu-pasu sianho marhiti anakmu Yesus Kristus si pangulu hami jalo matangi yak soban nami le Tuhan amin. Tapapuma piliata kada hamuleteon ni rohata tu adupan di bata ima di pertangengata di bagasan Borginon tapuji matu hatta marhite-hite bukuede nomor 657 ayat sada dot ayat 4 Sayo ras dalam arti
Tatangnya kumah pelihata tu debata martang yang mahita ali debata aman namin na di buano gijang odo haruan ni saluhut sileo-leo na deng gadok na so libasa na moliutus upasat haima siya na nilihom itu kami pilihan nami tu ko sa jalo may gabi uap na tu si jolom pasu-pasu majar ramote so parhas yang hai pilihan on pati bulun harajamu di tonga-tonga ni huriam dok di portibion buhay maruhanay marhite hitoddim asalam tadahami gudang sidalom itu hami asalam girgir hami dok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rahmahita mangido ditangiang aliaman nami na dibono gijang saya pinurbadia mawarmu saya roh maharajaumu saya sauk molomon roham dibono tungon sona dibono gijang Leo matu hamis darun hangunduan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa idongon namar dosa tu hami unakar tu kuntu bangujunan padua mahami sian pangago hona punah harajaon do tagugun do dihasang apon saliling-liling na amen asini rohani tu hatta Yesus Kristus kolongi rohani debata mata do parsoren to di perbadia ma nama dongane hamu saluhuna salam siap madihita saluhuna horas Matangga Kristen bata, ubas mahu makatindak kon Kristusi. Say parangehon mahatani debata, imasay dokto ujahan di hulu.